Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan orang-orang yang beruntung ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang yang beriman. Orang yang percaya kepada Allah sehingga dibuktikan dengan perbuatan-perbuatannya, sehingga dia mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Dia berusaha meresapi sholatnya, menikmati sholatnya. Dia resapi karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia khusyuk di dalam sholatnya karena dia betul-betul beriman kepada Allah, sehingga merasa dilihat oleh Allah, sehingga dia sholat betul-betul khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi dia ingat kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dia berusaha betul-betul mengerjakan semua perintah-perintah Allah, termasuk dia yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengeluarkan zakat. Dia mengeluarkan zakat. Jadi ini termasuk ciri-cirinya orang-orang yang beriman. Dia berusaha membersihkan dirinya, membersihkan hartanya, berusaha selalu untuk memperbaiki dirinya. Dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan dusta, perbuatan-perbuatan palsu. Dia tinggalkan semua amalan-amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak berani menyelisihi ajaran Nabi. Dia tidak berani berbuat zina. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Dia tidak berani berbuat zina, tidak berani berbuat maksiat. Ini orang-orang seperti ini orang-orang yang beruntung. Di dunia saja dia akan merasakan ketenangan hati, ketenangan pikiran, ketenangan lahir maupun batin. Orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa di hatinya maupun di pikirannya. Tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan harta. Kebahagiaan, ketenangan hati, ketenangan pikiran, ini hanya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, tentram, dan insya Allah merasa aman. Karena perbuatannya selalu dijaga. Lidahnya dijaga, ucapannya dijaga, perbuatannya dijaga, tingkah lakunya dijaga. Tenang hidup. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kita harus membuktikan dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Kita harus membuktikan kalau kita benar-benar beriman. Karena ini orang yang benar-benar beruntung. Karena orang-orang yang hanya mengaku-ngaku beriman, padahal dia bukanlah orang-orang yang beriman, ini banyak. Orang yang mengaku beriman, tapi dia bukan termasuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan. Jadi karena banyak orang-orang munafik, orang-orang yang menyelisihi ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dia ini agama ini digunakan untuk cari duit, orang-orang
yang sering mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran dusta, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua timbul dari ulama-ulama ulama-ulama yang berdusta, ulama-ulama yang tujuannya mencari dunia, yang mereka ini bukanlah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya beriman. Karena orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya beriman, dia tidak berani berbuat dusta, dia tidak berani berbuat perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, dia tidak berani berbohong, tidak berani menipu umat, tidak berani berbuat keji, tidak berani meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani. Ulama yang benar-benar, yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama yang beruntung. Karena ulama ini kalau tidak betul-betul beriman kepada Allah, bisa menyesatkan umat. Bisa menyesatkan umat. Bisa membawa umat ke dalam kebingungan. Bingung, gelisah. Karena apa? Karena mereka mengikuti ulama-ulama itu, yang mana ulama-ulama itu tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa bingung. Orang yang mengikuti ulama, tapi ulamanya tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bisa gelisah, bingung. Yang ditiru, yang dicontoh kok begini, bingung. Yang mestinya kita ini harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini rajanya para wali, Sultan Aulia, rajanya para wali. Jadi kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang sebenar-benarnya rajanya para wali. Dia yang harus betul-betul diikuti ajarannya. Yang mana ulama mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ikuti. Yang mana ulama tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan diikuti. Gak usah gelisah, gak usah bingung, gak usah bingung. Jadi kita harus punya pendirian, kita harus berusaha semaksimalnya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Mereka berkata demikian, orang-orang yang menipu, orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang menipu umat, orang-orang yang menyesatkan umat, orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang sebenar-benarnya. Mereka mengaku memperbaiki, padahal mereka bukan orang-orang yang memperbaiki. Juga demikian orang-orang munafik, bahkan orang-orang kafir pun mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi sudah merusak, ngakunya berbuat baik. Ini sulit untuk dinasehati. Kalau sudah merusak agama, merusak akidah, terus ngakunya memperbaiki, ini sulit untuk dinasehati. Kecuali pertolongan Allah, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan ini. Jadi banyak orang-orang yang berbuat kerusakan, berbuat kesesatan, tidak mau mengikuti Rasulullah, membuat dongeng-dongeng palsu, membuat cerita-cerita palsu, membuat ajaran-ajaran sendiri.
membuat ajaran-ajaran yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Mereka ini semuanya mengakunya berbuat kebaikan, memperbaiki. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Juga demikian orang-orang kufar, orang-orang munafik, orang-orang yang suka berdusta dengan atas nama Allah. Dia berdusta untuk mencari dunia ini. Dia berdusta untuk berusaha mendapatkan dunia ini. Dia memberikan ajaran-ajaran yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk dunia ini, untuk mencari dunia ini. Tujuannya supaya diagung-agungkan, tujuannya supaya disembah-sembah, tujuannya supaya dihormati, tujuannya untuk dunia ini. Tujuannya dunia. Jadi ini kalau orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang beriman, yang sebenar-benarnya beriman, seperti di surat Al-Mu'minun tadi. Dia tidak berani berkata perkataan-perkataan yang dusta, tidak berani berbuat perbuatan-perbuatan yang menipu, tidak berani berbuat perbuatan-perbuatan palsu. Dia berusaha semaksimalnya untuk mengikuti Rasulullah, untuk meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang menyelisihi Rasulullah SAW. Dia harus berusaha, karena di akhir zaman ini memang kita tidak bisa 100% mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kita berusaha semaksimalnya. Ini Allah juga menilai kita. Sampai di mana kita berusaha untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan yang sebenar-benarnya. Sampai di mana kita meninggalkan perbuatan maksiat. Sampai di mana kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di mana usaha kita, sampai di mana kekuatan kita berbuat baik. Ini semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hati-hati. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, kita ini tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Siksanya Allah sangat pedih. Siksanya Allah sangat berat. Jangankan siksa akhirat, sengsara di dunia saja sulit, sengsara di dunia saja berat, sakit di dunia saja sulit, apalagi di akhirat. Kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Banyak-banyak mohon ampun, usahakan berbuat yang selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan selalu berjuang, berusaha mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang sebenar-benarnya. Kita harus berjuang, berusaha. Kita harus berusaha semaksimalnya supaya kita ini beruntung. Beruntung yang sebenar-benarnya, beruntung di dunia maupun di akhirat dengan abadi. Bukan keberuntungan yang palsu, bukan keberuntungan yang menipu, bukan keberuntungan yang sementara di dunia ini saja. Kita ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus siap-siap, harus memperbaiki diri, membersihkan diri, dan berusaha terus semaksimalnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.